Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sobat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini adalah hari digantinya hari Kamis kemarin. Karena hari Kamis ada beberapa hal yang saya tidak bisa menyempatkan untuk hadir pada siang hari. Insyaallah sebagai gantinya kita akan membahas kajian ilmu tajwid khusus untuk bab makharijul huruf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas pilihan para bapak-bapak, ibu-ibu untuk tetap berada di Masjid Al-Malaka ini guna untuk mendengarkan kajian ilmu tajwid ini. Untuk itu, sudi kiranya saya untuk membacakan suratul Fatihah kepada jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, semoga Allah lancarkan segala rezeki kita, Allah berkahkan segala rezeki kita, Allah biarkan kita dalam beribadah, dan akhirnya Allah berikan husnul khatimah ketika kita menghadapi sakaratul maut. Ila hadin ya kulliyatu soleh al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan kajian tajwid kita yang pekan lalu. Kita sudah bahas masalah makharijul huruf yang keluar dari, masih ada yang ingat ya? Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Masih ada yang ingat ya? Yang pertama adalah dari tempat pertama keluar hurufnya adalah al-jawf, yaitu dari rongga mulut. Itu hurufnya adalah, dia tidak spesifik menyebut huruf, tapi dia adalah mad tabi'i. Ketika berharokat fathah dia ada alif, ketika berharokat kasroh dia ada ya mati, dan ketika berada harokat tummah dia ada waw mati. Jadi stressingnya kepada al-jawf ini adalah di madnya. Nanti kita coba praktek secara berjamaah. Ini adalah yang keluar dari rongga hidung. Menurut Al-Ustaz Abdul Aziz Abdul Rauf mengatakan bahwa ketika kita mengucapkan huruf A, maka posisi mulut kita dibuka agak lebar. Ketika kita mengucapkan I, maka posisi mulut atau bibir kita yang bawah diturunkan. Ketika kita mengucapkan huruf U, maka posisi mulut kita itu seperti dimonyongkan. Ini adalah al-jawf. Nanti kita praktekkan sambil nanti kita kenalkan dulu. Saya kenalkan dulu untuk yang kedua adalah al-halqu, yaitu tenggorokan. Ya, tenggorokan ada 3. Yang pertama adalah aqsal halqi, yaitu pangkal tenggorokan. Hurufnya adalah A dan H. Ini adalah huruf yang keluar dari aqsal halqi.
pangkal tenggorokan. Yang kedua adalah wastul halki, yang keluar dari tengah tenggorokan. Nah, ini nanti kita akan coba praktekkan karena di sini mohon maaf sekali lagi, karena di sini banyak sekali kesalahan-kesalahan ketika mengucapkan huruf h dan a, terutama ketika kita melafazkan alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa ketika baca alhamdulillah digunakan alhamdulillah, itu berubah makna yang sangat jauh sekali. Yang niatnya kita memuji Allah, tapi justru kita menghinakan Allah. Segala kematian, segala cacat, dan segala kerusakan hanya milik Allah ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, menggunakan kata alham. Pakai hak, harusnya pakai hak. Ini penting sekali bagi kita karena Al-Fatihah itu adalah rukun di dalam sholat. Kalau kita baca Al-Fatihahnya salah, maka batal seluruh sholat kita, tidak sah seluruh sholat kita. Ya, padahal Al-Fatihah itu adalah ketika kita baca di dalam sholat, itu adalah dialog kita dengan Allah. Ketika hamba kata Allah mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi. Ketika hambaku mengucapkan segala puji bagi Allah, Allah menjawab hambaku telah memujiku. Tapi kalau kita mengatakan alhamdulillah bukan al-haq, maka ya mungkin Allah akan marah ketika dihina. Ya sama aja kalau kita dihina ya dengan pengucapan kita, maka kita juga akan ya marah. Yang selanjutnya adalah yaitu huruf yang keluar dari adna hakinif, tengah tenggorokan ya. Jadi posisinya di sini. Kalau aksal haki posisinya hampir ke dada. Jadi ingat, ha itu bukan keluar dari dada tapi dari tenggorokan. Bukan ha, bukan dinas tapi dinas ya. Bukan dari dada tapi dari pangkal tenggorokan ya. Kalau wastul haki adalah dari tengah tenggorokan. Hahi hubah ya. Bukan hahi hubah ya. Juga ai auba ba, bukan ba. Itu nanti kita coba praktekkan untuk secara berjamaah. Yang terakhir adalah huruf yang keluar dari ujung tenggorokan, yaitu hurufnya kha dan kha. Ghairil maghdu. Kesalahan ketika mengucapkan huruf gha adalah dia bukan makhraj yang mempunyai sifat qalqalah. Ada yang membaca sebagian ghairil maghdu, padahal dia bukan qalqalah. Ada yang tahu huruf qalqalah? Hurufnya ba, jim, dal, po, dan ko. Gha nggak termasuk. Jadi ketika mengucapkan ghairil maghdu bukan maghdu, itu salah. Artinya juga akan berbeda. Ya. Jadi ini yang keluar dari tenggorokan. Ya. Saya akan tulis, nanti kita coba baca sama-sama. Huruf H aja saya akan tulis ya. Saya sampai di sini aja, karena nanti kalau sampai panjang mungkin pertemuannya akan datang. Ya. Jadi ingat ya, sekali lagi, setiap huruf mempunyai makhraj hanya satu huruf, kecuali nun dan mim. Ya, mim ada dua tempat keluar hurufnya. Mim ada dari bibir dirapatkan dan dari al-khayshum. Sedangkan nun juga ada dua, dari ujung lidah bertemu dengan gusi atas dan juga dia dari al-khayshum, rongga hidung. Ya. Coba kita praktekkan satu-satu untuk baca huruf H ya, supaya kita bisa melafadzkannya dengan baik dan benar. Jadi ingat sekali lagi, jangan dianggap remeh ilmu tajwid ini, jangan dianggap biasa-biasa saja, karena ini akan merubah makna dan arti ketika kita mengucapkan salah dalam menempatkan makhrajul huruf. Jangan sembarangan. Ya,
Kita sudah berupaya sholat kita sudah berupaya sholat jamaah kita, ternyata Al-Fatihah kita salah, maka gugurlah segala sholat kita kalau seandainya kita baca Al-Fatihahnya salah. Walaupun hak prerogatif Allah untuk menerima dan menolak amal seseorang, itu hak prerogatif Allah. Tapi ada sebab akibat juga yang harus kita turutin, yang harus kita jalani juga ya. Baik, coba kita sama-sama untuk mengucapkan huruf H. Ingat ya, H ini keluar dari tengah tenggorokan, dan H mempunyai sifat huruf adalah al-hams ya. Dia mengalirnya nafas, bah ya, bah. Jadi bukan bah, tapi dia mengalir nafasnya, bah. Jadi dia keluar dari tengah tenggorokan. Saya baca, nanti diulangi ya. Ha, hi, hu, bah. Ayo. Ha, hi, hu, bah. Jangan ada getaran, karena dia bukan kho. Ya. Ha, ya. Nah, kayak contohnya, ketika ajan, orang mengucapkan hayya 'alas shalah. Ya. Yang kedua, hayya 'alal falah. Yang satu adalah ta, yang satu adalah ha. Kalau ta marbutoh di akhir jadi ha ya. Jadi harusnya baca hayya 'alal falah. Ada ha dia. Kalau ini hayya 'alal falah. Ha jadinya. Dan ini rata-rata ketika saya mendengar ajan, ini mohon maaf ya bagi yang sering ajan, bukan mau menyalahkan, bukan mau ini rata-rata adalah kesalahan. Ketika mengucapkan huruf hayya 'alal shalah itu pakai ha, tapi hayya 'alal falah itu pakai ha. Jadi harus bisa membedakan, terutama juga di sini. Ya, ketika mengucapkan hayya 'alal shalah, hayya 'alas shalah, bukan hayya atau hayya 'alas shalah. Jadi itu rata-rata kebanyakan ya, ketika kita mendengarkan ajan ada banyak kesalahan-kesalahan terjadi yang antara di sini, sini dan di sini. Semua menyamakan hurufnya jadi ha. Ya. Jadi itu yang dari tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. Coba sekali lagi kita ulang. Ingat ya, bahwa dia keluar dari tengah tenggorokan dan tidak mempunyai getar. Beda dengan kho. Kho itu ada getaran. Tapi kalau ha, dia mulus, tidak mempunyai getaran. Ya, sekali lagi. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Lagi. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Masih ada getaran sedikit ya, atau masih ada yang lari ke ha ya. Ya. Coba sekali lagi. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Jadi dia bah, bukan bah atau bah, tapi bah, mengalir. Karena sifatnya adalah dia adalah al-hams ya. Mengalir nafasnya, dan dia juga sekaligus al-makhawah ya. Bah, mengalir suaranya, dan dia adalah huruf-huruf tipis ya, huruf al-infitah. Jadi ketika mengucapkan huruf ha ya, ingat ya, sekali lagi dia berada di tengah lidah. Coba, ini rata-rata juga yang banyak salah ya. Saya stressing kepada huruf yang dua ini, karena disinilah banyak kesalahan-kesalahan yang masih terdengar ketika mengucapkan suratul Fatihah ya. Kalau kita kepada a ya, bisa kan kalau diganti a ya, ya. A'i'uba. A'i'uba. Lagi. A'i'uba. A'i'uba. Ketika dia sukun, maka dia hanya diseret sedikit. Ba. Kenapa? Karena dia mempunyai sifat at-tawassut, tidak sempurnanya terseret dan tidak sempurnanya dia tertahan. Ya. Sekali lagi. A'i'uba. A'i'uba. Dan a ini rata
rata-rata, mohon maaf sekali lagi, bukan mau menyalahkan siapa-siapa. Rata-rata ketika mengucapkan huruf A, dia masih lari ke hidung. Ya. Coba kita jajal untuk mengucapkan huruf A dengan menekuk hidung. Kalau masih ada getaran di hidung kita, berarti itu masih keluar dari hidung kita, bukan dari al-jauf. Sedangkan dia keluar dari tengah tenggorokan, bukan dari al-khayshum, bukan dari mulut. Kita coba mengucapkan huruf A dengan menekuk hidung kita. Kalau masih ada getaran di hidung kita, berarti huruf itu masih keluar dari hidung, dan itu masih terjadi kesalahan. Walaupun kesalahan itu kesalahan khafi, kesalahan yang tidak besar. Ya, coba kita tutup hidung kita ketika kita mengucapkan huruf A. A'iyuba. A'iyuba. Lagi. A'iyuba. A'iyuba. Masih ada getaran? Tunjuk tangannya ada getaran? Sebanyak ya. Rata-rata ya. Rata semua. Rata-rata semua itu. Dan ini perlu latihan terus-menerus untuk bisa mengucapkan A yang sebenarnya. Ya. Karena walaupun bukan masuk kepada kesalahan yang fatal, kesalahan yang jali, tapi ini masuk kepada kesalahan yang khafi, kesalahan yang ringan. Walaupun ringan, ulama tajwid menyepakati bahwa itu adalah hukumnya makruh. Coba sekali lagi kita ucapkan huruf A tanpa ada getaran di hidung kita. Ya. A'iyuba. A'iyuba. Lagi. A'iyuba. A'iyuba. Masih ada getaran? Masih. Nah, ini perlu latihan terus menerus sambil jaga lapak. Ada yang beli atau sambil naik motor. Saya aja latihan seperti ini, gitu kan. Dibilang orang gila sama ponakan saya. Abi apa-apaan sih, ngucapin kayak begitu orang gila gitu. Jadi perlu memang usaha yang keras ya, untuk bisa melafadzkan huruf-huruf yang sulit bagi mulut kita. Bagi lafadz orang Indonesia mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Arab ya. Coba sekali lagi, kalau di pengajian hari Senin, Selasa dan Kamis itu satu-satu saya perhatikan. Kalau ini satu-satu bisa nggak dagang kita. Kalau satu-satu ya, ini salah ini. Kalau satu-satu benar-benar saya koreksi satu-satu, itu bisa nggak dagang kita, bisa sampai maghrib selesainya. Berapa banyak itu, satu orang habis setengah jam bisa habis ya. Makanya kalau ada yang penasaran, silakan hadir di hari Senin, Selasa dan Kamis ba'da maghrib ya. Karena ini penting, jangan sekali lagi mohon maaf, jangan sekali-kali meremehkan ilmu tajwid. Karena ini adalah dasar dalam kita mengucapkan Al-Quran, dasar dalam membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Kalau kita salah membaca pedoman hidup kita, maka kita juga akan merasa tidak sempurna dalam mengamalkan Al-Quran ini. Ya, sekali lagi, coba kita mengucapkan huruf A. A'iyuba. Agak diturun supaya nggak ada getaran, diturunin sampai ke mulut kita keluar seluruhnya. A'iyuba. Lagi. Lagi. Ya, kalau belum masih ketemu, kalau ada getaran sedikit ya dicoba diturunin lagi. Insya Allah bisa. Kenapa saya yakin insya Allah bisa dan pasti bisa? Karena Allah sudah kasih jaminan 4 kali di surat Al-Qamar, surat 17, di ayat 17, ayat 22, ayat 30 dan ayat 40. Allah ulang untuk memudahkan Al-Quran. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh aku telah mudahkan Al-Quran ini untuk kamu menjadikan pelajaran. Allah mudahkan dan mengatakan pakai huruf taukid lagi. Penekanan bahwa ini benar-benar mudah kalau seandainya kita disertai dengan kesungguhan. Ya. Baik, kita melangkah kepada huruf A. Ya, ini saya kasih ke sini huruf A. Huruf A yaitu keluar dari pangkal tenggorokan, bukan dari lidah. Ya. Jadi dan dia mempunyai sifatul huruf adalah al-jahr, termasuk asyiddah. Dia tertahan. Ya, coba kita baca. Babi buba. Babi buba. Atau A ya. A I U ba. A I U ba.
A I U ba. A I U ba. Dengar tadi ucapan saya ba. Jadi bukan diseret dengan ba. Kalau ba larinya ke ain dan dia terseret. Kalau ba dia tertahan, baik nafas maupun suaranya tertahan. Ba. Bukan ba, ya, tapi ba. Ya lagi alifnya itu ya. A I U ba. A I U ba. Lagi A I U ba. A I U ba. Ya, itu huruf A. Jangan lari keliru ke sini ya. Ada yang keliru larinya ke sini ke A, ya, bukan ke A. Sekarang H. H dari pangkal tenggorokan, bukan dari dada. H ya. Kalau kita rasakan dia pasti ke sini bergetar. H. H. Kalau getarannya lebih besar di sini dibandingkan di tengah. Ya. Ha hi hu ba. Ha hi hu ba. Lagi. Ha hi hu ba. Ha hi hu ba. Ya, dia mempunyai sifat huruf al-hamzah mengalir juga bah. Makanya ketika baca surat Al-Fatihah, ihdinas, jangan ihdinas, bacakan dikol-kolakan. Bukan ihdinas tapi ihdinas. Ya. Paham ya? Insyaallah ya. Nah, sekarang kita masuk ke khaf dan gha, dan ini baru ada getaran. Ya. Yang biasa buang rayak lancar nih. Huruf kha ya. Oke lagi, ayo kita ulang. Dan ini sebetulnya panjang, cuma saya sampai di sini aja. Huruf kha ya. Kha khi khu ba. Kha khi khu ba. Lagi. Kha khi khu ba. Kha khi khu ba. Ingat ya, ada getaran. Beda sama ha ya. Kalau ha tidak ada getaran, kalau kha ada getaran. Kalau ha sama-sama mempunyai sifat al-hamzah, bah. Jadi diseret ya, bah. Jangan bah, tapi bah. Karena dia mempunyai sifat al-hamzah dan juga ar-khawa. Ya. Sekali lagi, kha khi khu bah. Kha khi khu ba. Lagi, kha khi khu bah. Kha khi khu ba. Nah, huruf gha, ya, gha juga ada getaran sedikit, tapi bedanya sama ini, dia mempunyai sifat al-hamzah, dia tidak mempunyai sifat al-hamzah, jadi tertahan. Bah, jangan bah, ya. Jangan dikol-kolakan. Ya, coba kita sama-sama. Kha khi khu, gha ya. Kha khi khu bah. Kha khi khu ba. Coba tekap hidungnya, keluar dari enggak. Kha khi khu bah. Kha khi khu ba. Saya yakin rata-rata enggak bergetar. Ya. Karena tidak A, itu tidak sesulit A ya. Saya rata kalau go tidak bergetar. Go ghiru bang. Go ghiru bang. Go ghiru bang. Go ghiru bang. Baik, inilah makhrajul huruf yang keluar dari al-halqu. Al-jawf, kenapa saya suruh tekap hidungnya? Karena jangan sampai huruf-huruf yang harusnya keluar dari adnal halqi, tengah apa ujung tenggorokan, dia keluar juga dari al-jawf. Ini adalah suatu kesalahan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, enggak him. Kalau him berarti keluar dari hidung. Ya. Jadi sekali lagi bahwa huruf ini, seluruh hurufnya nanti yang keluar dari lisan kah, dari dua bibir, syafatain kah, dari mana, tidak boleh keluar dari al-khayshum. Dia harus al-jawf semua ketika dia berharokat atau mempunyai komat tobi. Jadi ingat ya, yang al-jawfnya itu adalah ininya, ya dan wawunya. Bukan haknya, bukan ini, karena hak mempunyai makhraj tersendiri. Him, ya. Jadi i-nya itu hak. Ya. Ketika ucapan hak, maka dia keluar dari mana? Hak wasul halqi. Tapi ketika a-nya, a-nya itu adalah al-jawf. Paham ya? Kalau belum paham, silahkan hadir dari Senin, Selasa, sama Kamis, insyaallah. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap ada dua hal. Satu nggak ngerti, kedua memang nggak ada yang mau ditanya. Gitu. Ya, insyaallah ya.
Jadi saya minta sekali lagi bahwa ini bukan mau mengajari kita atau bukan mau, tapi inilah hukum yang harus kita praktekkan dalam setiap kita baca Al-Quran. Terutama lagi lah Al-Fatihah. Ada Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat kita. Kalau kita nggak baca Al-Fatihah, itu nggak sah sholat kita. Kalau kita tidak melafazkan Al-Fatihah dengan sebenarnya, maka khawatir sholat kita akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capek-capek kita sholat, ninggalin dagangan kita, yang ninggalin urusan kita sholat, ternyata Al-Fatihah kita salah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada jamaah sekalian, tetap rutin mengikuti kajian ini seharusnya setiap hari Kamis ya, Kamis pada Zuhur. Ini ada pengganti hari Kamis karena hari Kamis kemarin saya tidak sempat untuk mengisi dan tidak sempat untuk hadir dalam kesempatan. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.